Selamat pagi Bapak Iketus Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal. Dan selamat pagi teman-teman kelas akuntansi D pagi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7 yang pada hari ini akan mempresentasikan materi dengan judul Teknik-Teknik Audit. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Niputu Risti Astari absen 10 dan saya sendiri Niputu Anggita Prestuti absen 22. Untuk materi pertama mengenai penerapan teknik-teknik audit akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teknik audit. Teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi. Teknik-teknik tersebut digunakan sendiri-sendiri maupun secara gabungan. Kapanpun auditor melakukan pemeriksaan. Namun, teknik-teknik ini diterapkan dalam kerangka tertentu tergantung pada masalah yang menjadi subjek yang diaudit. Hasil akhirnya adalah opini dan rekomendasi audit. Tetapi, pendekatan tersebut akan berbeda sesuai dengan misi auditor dan rencana tertentu. Jenis penugasan audit. Jenis penugasan audit meliputi yang pertama audit fungsional, yang kedua audit organisasional, yang ketiga studi dan konsultasi manajemen, dan yang terakhir adalah audit atas program. Yang pertama, audit fungsional. Audit fungsional atau functional audit adalah audit yang mengikuti proses dari awal hingga akhir, melintasi lini organisasi. Yang kedua, audit organisasional. Audit organisasional atau organisasional audit tidak hanya memperhatikan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, tetapi juga dengan kontrol administratif yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, studi dan konsultasi manajemen. Setiap organisasi membutuhkan konsultan luar untuk melakukan studi manajemen, membuat evaluasi, dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki masalah organisasi. Organisasi-organisasi ini telah mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki para konsultan. Organisasi-organisasi yang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama. Kekecewaan ini bisa bersumber dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, para karyawan mungkin menganggap para konsultan tersebut sebagai orang asing yang tidak terlibat dalam gaya hidup dan pergaulan organisasi. Yang kedua, konsultan telah mengikuti pelatihan dalam jangka waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Yang ketiga, rekomendasi konsultan luar yang biasanya dikomunikasikan dalam pertemuan terakhir atau dalam laporan rinci bisa memancing reaksi defensif dari klien. Dan yang terakhir adalah konsultan luar biasanya mengenakan tarif yang sangat mahal yang dalam banyak kasus akan melebihi biaya memperdayakan orang-orang berbakat yang telah dimiliki organisasi. Studi itu sendiri harus dilakukan secara mendalam. Studi harus menghasilkan jawaban yang kuat atas setiap pertanyaan relevan yang diajukan manajemen, dan bisa memberikan dukungan yang kuat atas rekomendasi yang diajukan. Studi harus didasarkan pada pemahaman mendalam atas masalah-masalah berikut ini. Di antaranya, apa saja masalah-masalah yang mendasar, apa saja fakta-fakta yang relevan, apa penyebabnya, apa solusi-solusi yang mungkin. Yang keempat, audit atas program. Tujuan auditnya adalah memberikan manajemen informasi mengenai biaya, pelaksanaan, dan hasil-hasil program, dan membuat evaluasi yang informatif, bermanfaat, dan objektif. Submateri berikutnya, sifat bukti audit, bukti fisik, bukti pengakuan, bukti dokumen, dan bukti analitis. Yang pertama, sifat bukti audit. Bukti audit atau audit evidence adalah informasi yang diperoleh auditor internal melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara, dan pemeriksaan catatan. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik, physical evidence, diperoleh dengan mengamati orang, properti, dan kejadian. Yang ketiga, bukti pengakuan. Bukti pengakuan atau testimonial evidence berbentuk surat atau pernyataan sebagai jawaban atas pertanyaan. Yang keempat, bukti dokumen. Bukti dokumen atau documentary evidence merupakan bentuk bukti audit yang paling biasa.
Dan yang terakhir adalah bukti analitis. Bukti analitis atau analytical evidence berasal dari analisis dan verifikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putu Ristia Astari. Materi selanjutnya yaitu standar-standar dan penanganan bukti yang sensitif. Standar-standar bukti audit. Semua bukti audit harus memenuhi uji, yaitu yang pertama, kecukupan. Bukti dianggap memadai jika bersifat faktual, memadai dan meyakinkan sehingga bisa menuntun orang yang memiliki sifat hati-hati untuk mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. Yang kedua ada kompetensi. Bukti yang kompeten adalah bukti yang handal. Bukti tersebut haruslah yang terbaik yang dapat diperoleh. Dokumen asli lebih kompeten dibandingkan salinannya. Dan yang terakhir ada relevansi. Relevansi mengacu pada hubungan antara informasi dengan penggunaannya. Fakta dan opini yang digunakan untuk membuktikan atau menyangkal suatu masalah harus memiliki hubungan logis dan masuk akal dengan masalah tersebut. Penanganan bukti yang sensitif. Harus terdapat rencana yang dibuat untuk menangani dan mengamankan bahan-bahan yang sensitif ini. Rencana ini harus mencakup metode untuk menjaga integritas dokumen yang harus dipisahkan dari dokumen kertas kerja biasa dan harus disimpan dalam lemari terkunci atau kotak penyimpan yang aman. Penyimpanan juga bisa dilakukan di lokasi luar. Hal yang juga perlu dilakukan adalah mengamankan informasi bukti terkomputerisasi untuk menghindari akses ke bentuk aslinya. Materi selanjutnya yaitu pekerjaan lapangan dalam lingkungan berteknologi tinggi. Karena sistem informasi telah terkait erat dengan pemrosesan tepat waktu, auditor menghadapi komplikasi yang biasanya tidak ditemukan pada sistem yang lama. Komplikasi ini makin luas bila perusahaan menerapkan sistem untuk perusahaan secara keseluruhan atau enterprise-wide system yang memiliki potensi mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis perusahaan mulai dari pemasaran hingga manufaktur dan logistik hingga ke sumber daya dan pelaporan keuangan. Enterprise-wide system. Perusahaan yang berkembang pesat menggunakan enterprise-wide system yang juga disebut sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem-sistem ini seperti SAP, PeopleSoft, Baan, dan JD Edwards memberikan kemungkinan besar bagi terciptanya operasi yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan dengan menggunakan sistem standar yang cukup fleksibel terhadap komponen-komponen usaha yang berbeda di negara yang berbeda dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk tingkat manajemen yang sesuai. Audit berkelanjutan. Sifat sistem yang ada di enterprise-wide system memungkinkan dilakukannya audit berkelanjutan. Ikatan Akuntan Kanada dan AICPA mendefinisikan audit berkelanjutan atau continuous auditing sebagai sebuah metodologi yang memungkinkan auditor independen memberikan keyakinan tertulis mengenai suatu subjek masalah menggunakan serangkaian laporan auditor yang dikeluarkan secara simultan dengan atau setelah suatu periode yang pendek, terjadinya suatu kejadian yang melandasi masalah tersebut. Studi penelitian menyimpulkan bahwa kondisi berikut memerlukan diselenggarakan audit berkelanjutan. Yang pertama, subjek masalah dengan karakteristik yang sesuai. Yang kedua, keandalan sistem yang melandasi subjek tersebut. Yang ketiga, bukti audit yang diberikan oleh prosedur audit dengan tingkat otomatisasi yang tinggi. Yang keempat, sarana yang dapat diandalkan untuk mendapatkan hasil-hasil prosedur audit secara tepat waktu. Dan yang terakhir, tingkat keahlian auditor yang tinggi dalam teknologi informasi dan subjek masalah. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Presentasi dari kelompok 7 kami ucapkan terima kasih.